tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanya basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Bodes bisa Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadanya. Nah, seperti biasa di podcast Tampek Mauta kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan Kaliko adalah seorang co-senior di jurnalistik. Nah, di fotografi jurnalistik. Kita kenalkan saja udah Igoy Elfitra. Wah, udah Yogi Elfitra. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Oke. Bisa dipanggil Igoy ya? Ya, boleh. Itu nama asli Yogi. Ya, Yogi Elfitra. Nama asli Fitra Yogi. Oh, Fitra Yogi. Oke. Jadi nama Igoy itu sudah digunakan sejak SMP dan terus digunakan lagi ketika mulai menulis. Kan dulu kalau zaman dulu tuh ada kita pakai nama pena. Nama pena. Betul. Dan nama itu sampai ke bawah sampai sekarang. Oh, berarti dulu dari dulu menulis berarti ya? Iya, betul. Oke, berarti basic udah lebih menulis kah atau dulunya memang menulis, tapi sampai kini masih menulis. Sampai kini masih menulis ya? Sesekali menulis. Oke. Menulisnya di media kah atau ada? Ya, menulis terkait pekerjaan lah. Kalau menulis sastra kayaknya alun sempat lah ya, karena butuh sudah waktu banyak. Ya butuh. Selain butuh waktu juga butuh mood yang baik untuk membuat karya sastra gitu. Betul. Oke. Nah, mungkin saat dulu pengen tahu udah awal mula udah terjun di dunia jurnalistik lah awal dulu sebelum ke yang lainnya. Jadi mulai jadi wartawan itu ya sekitar tahun 2007 lah, itu akhir kuliah ya, semester akhir dan kawisuda. Jadi memang sudah kerja di media online waktu itu tahun 2007. Cuma memang niat jadi wartawan itu karena inspirasi orang-orang kaya sebenarnya. Oh, orang tua udah wartawan juga. Jadi kebetulan papa itu adalah wartawan. Oke. Dari dulu selalu dicekoki dengan koran-koran dan majalah-majalah, sehingga ya udah ini bagus juga nih, pengen cobalah jadi wartawan gitu. Ada kesempatan yang ambil. Gitu, ada kesempatan yang ambil. Dan sebelumnya juga sudah menulis sejak tahun 2003 lah, menulis sastra, menulis cerpen, menulis puisi, dan akhirnya dengan modal itu masuk ke dunia jurnalistik yang profesionalnya gitu. Nah, kan udah nulis tuh lah ibaratnya sejak 2003 tuh waktu awal-awal kuliah kuliah itu emang di dalam kuliah itu udah belajar autodidak kah, atau ada diajarkan oleh papa tadi atau diri mau udah belajar? Enggak, kalau papa itu pengennya awak tuh membaca, gitu, membaca. Jadi sempat tertarik dengan cerpen, dan ini gimana nih mau bikin ini, harus membaca gitu. Baca ruang kamu menulis kalau enggak baca. Jadi kita membacalah dengan buku-buku yang ada dari koleksi di rumah gitu kan. Ya udah, dengan itu ya coba nulis, coba bikin cerita ini. Dari SD sebenarnya udah bikin karangan-karangan kecil-kecilan gitu. Misalnya bikin cerita tentang Dragon Ball yang di TV itu kita ceritakan lagi melalui tulisan. Nah, itu udah mulai coba-coba gitu. Lalu akhirnya kesempatan nulis cerpen dan puisi dan bisa ditayang-tayangkan di media waktu itu kan. Ya, itulah sampai awalnya ditayangkan di media. Ya, kita nulis di koran lokal terus sampai ke koran nasional gitu. Dan ketika sudah masuk ke dunia wartawan itu mulai berhenti perlahan-lahan, karena bukan sebenarnya sama produknya tulisan juga, tapi beda ya. Sentuhannya beda ya. Kalau kita menulis berita itu dengan nulis sastra itu beda banget saat itu gitu. Itu tuh kan berarti kan ada dua pilihan udah gitu. Entah itu yang nulisnya yang sastra, yang cek lagi yang lebih ke berita.
Nah, kok udah pilih yang kedua? Padahal kan yang pertama sudah menyamankan udah aja kan itu. Tidak, belum tentu menyamankan. Oke. Karena kalau apa ya, Papa memang mau pengennya kita coba jadi wartawan gitu. Oke. Jadi kita cobalah masuk ke media, dan akhirnya ya udah sampai sekarang ya bertahan. Jadi tahun 2007 masuk di media online, lalu tahun 2008 gabung sama Antara gitu sampai sekarang. Oh, berarti lah lama juga udah di Antara. Iya betul. Oke. Nah, berarti udah belajar tuh yang Mbak Kece orang tua udah tadi. Gimana kamu mau menulis sedangkan kamu nggak membaca? Betul. Ya? Betul ya. Berarti untuk nulis pun butuh wawasan yang dalam juga ya. Dan otomatis dengan banyak membaca, contohnya yang di berita. Otomatis secara dengan kita seringnya membaca, kita tahu gimana nih alurnya kalau betul. berita. Ya tidak hanya berita saya. Jadi karya-karya sastra itu kan dia kan menampilkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang mungkin belum pernah awak temukan di beberapa bacaan lain gitu. Mungkin ada frasa-frasa baru yang dikeluarkan. Nah, dari situlah awak dapet, dan itu yang akan kita gunakan di karya-karya kita lainnya gitu. Betul. Diksi-diksinya Betul. beda ya. Diksi untuk berita untuk karya sastra ternyata ada loh kosakata-kosakata yang cukup luas, bisa diartikan banyak hal. Bahkan yang kayak udah tadi ada kosakata-kosakata yang nggak ada ditemui dengan dalam bahasa percakapan ya. Oke. Nah, di dunia jurnalistik sendiri, kok mungkin ada yang pengen wak tanya dan mungkin kebutuhan untuk kan misalnya di rumah. Jurnalistik sama wartawan tuh di mana pembedaan jurnalis maupun wartawan? Jurnalistik itu sama ya. Jadi jurnalistik itu adalah dunianya, wartawan adalah profesinya. Oke. Nah, jadi ketika kita mau belajar jurnalistik, belum tentu kita menjadi wartawan, tapi kita bisa belajar jurnalistik, bisa. Tapi kalau kita pengen menjadi wartawan, ya kita harus bergabung di sebuah media dan bekerja sebagai wartawan gitu. Oke. Antara jurnalis sama wartawan sama berarti? Jurnalis adalah orangnya, sama kan? orangnya wartawan, tapi kalau jurnalistik adalah bidangnya gitu. Betul. Oke, berarti sama. Wartawan sama jurnalis sama. Sangko kok ada pembeda kalau wartawan kok harus live report semacam. Enggak. Yang membedakan itu ada wartawan foto, ada wartawan tulis, ada wartawan video atau VJ, video jurnalis. Gitu. Oh gitu. Berarti wartawanku adalah terbaginya ya. Betul. Wartawan foto, wartawan tulis, dan wartawan yang VJ tadi ya, yang video jurnalis. Oke. Dan udah kini condongnya di antara tiga tuh awak di wartawan foto sekarang. Di wartawan foto. Oke. Nah, mungkin dusun asa di rumah penasaran lo kan udah ada foto-foto udah ada selama kok udah memoto dari Tumbara yang memotonya dulu. Nah, ya jadi kalau memoto itu mungkin megang kamera itu sejak kete ya. Karena dulu Papa tuh punya kamera ya. Papa kan motret juga kan di medianya dulu. Dia motret, beliau motret dan punya kamera di rumah yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk dokumentasi keluarga. Jadi awak ya megang kamera itu kalau misalnya kita mau jalan-jalan kemana-mana, mungkin SMP ya. Mungkin SMP. Kameranya masih kokang ya, masih film. Masih yang di apa istilahnya kok? Di katrol iya. Jadi masih dicetak, dicuci gitu ya. Jadi dulu pertama kali megang kamera saat itu. Lalu kemudian di masa transisi, jadi awak mengenal fotografi secara digital itu mulai tahun 2005 ke atas gitu. Mulai dapat kamera digital minjam dulu awalnya kan. Karena dulu waktu itu masa transisi mah. Betul. Masa transisi antara digital dengan dari analog ya dengan ke digital. Ya, tapi lah foto-foto dulu ikut gabung komunitas. Jadi kalau awak tuh dulu kalau tidak pengen belajar itu memang harus bersama-sama kan. Iya. Kalau hanya sendiri baca awak menilai siapa yang akan menilai karya awak.
Betul. Ketika itulah kita gabung juga komunitas, motret juga komunitas, hunting bareng dan Hunting lain-lain. bareng, ya. Betul. Dan sampai kini akhirnya masuk ke dunia jurnalistik, dan sekitar tahun 2010 lah awak memutuskan untuk di wartawan sebagai wartawan foto gitu, atau fotojurnalis. Fotojurnalis ya. Oke, berarti cukup panjang juga perjalanan udah ya. Tapi kenal kamera aku emang sejak kecil berarti. Iya ya, betul, sejak lama. Punya orang tua ya, coba-coba seserang ya. Iya. Tapi itu berarol lebih. Dulu mainnya kan roll. Main roll ya. Oke, itu berarti foto-foto di rumah, foto-foto keluarga. Jadi foto-foto dulu. keluarga itu awak yang dulu pertama kali foto yang awak hasilkan itu mungkin mulai mengenal fotografi secara angle dan komposisi itu adalah motret mainan Senseiya. Dulu ada Senseiya tahu ya. Jadi dulu Senseiya tuh ada pakai jubah, lalu awak letakkan di atas lantai, lalu kamera tuh taruh di bawah. Oh, betul. Coba umur segitu belum ada orang yang ngeh, tapi awak karena suka menggambar dan lain-lain, awak tahu dengan dimensi ya, dengan bidang-bidang, angle, makanya ya. Ketika itu kamera itu letakkan di bawah, angle rendah, low angle ya, dapat itu. Dan fotonya masih ada sampai kini sebenarnya. Walaupun itu ngeblur ya sekete, karena kan manual sadonya. Iya. Nah, itu foto pertama yang awak hasilkan. Foto pertama yang awak hasilkan dengan enggak yang film dengan teknik fotografi. Gitu. Kalau foto-foto jepret-jepret aja kan biasa saja. Tanpa mencari angle semacamnya, kayak foto di kamera HP lah ya. Betul. Asal jepret. Cuma waktu itu di usia segitu dan di tidak zaman sadar, itu tidak sadar aja gitu. Tidak sadar wak pengen motret seperti itu. Aku lancak di coba letak bawah ya. Mana ada anak-anak usia segitu sadar dengan itu. Angle semacamnya, yang penting foto lah jadi ya. Oke, yang kini di fotojurnalis ya. Oke, kita putarkan lah boleh dah. Boleh. Putarkan lah karya-karya foto dari Daigoy. Check it out. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with the Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, tadi itu foto-foto koleksi dari Uda Igoy. Itu koleksi lebih foto jurnalis tadi ya? Iya, tapi kalau itu yang yang di-upload di sosmed ya. Oke. Yang di sosmed. Sementara ada loh yang ditayangkan di media juga ada. Oke, itu yang di sosmed udah ya. Igoy Image ya. Di situ Ang Cigo dak lu cikol-cikol dari rumah gete. Ang lihat tadi ada foto yang lebih kayak landscape lah istilah kalian untuk pemandangan yang kegiatan kayak di tempat wisata kayak di Bukit Tinggi tadi ya, di Jam Gadang. Terus ada juga foto manusia lah ya. Iya. Berarti kan berbagai macam yang berbagai macam. Itu masuk ke produk jurnalis. Iya. Jadi foto jurnalistik itu universal ya. Jadi nyo bisa meliputi sadonyo genre dari fotografi. Kan macam-macam kok genre dari fotografi ya. Jenis-jenisnya misalnya kayak landscape ya kan. Terus ada fotografi komersil, fotografi model, makro, fashion ya. Dan lain-lain. Nah, semua genre itu bisa jadi foto jurnalistik. Iya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kira-kira? Nah, apa syaratnya ya? Syaratnya adalah harus ada beritanya.
Ada yang diceritakan. ada yang diinformasikan di dalamnya gitu. Ada yang pokoknya ada nilai beritanya di situ. Oke. Misalnya kalau kayak contohnya ya fashion tuh menampilkan apa namanya itu baju dari daerah tertentu pakaian. Itu kan di fashion kan bisa fotonya foto biasa aja tapi bisa jadi foto jurnalistik. Ketika dia ada informasi ini baju dari mana, siapa desainernya gitu itu. Oke. Berarti syarat sebuah foto itu dikatakan foto jurnalis, masuk foto jurnalistik itu adalah foto yang bisa memuat informasi di dalam, nggak asal jepret ya. Betul. Oke. Contoh tadi kayak foto di Jam Gadang ya, yang ada semburan api. Di situ diceriton lah kalau di buku Jam Gadang ada kegiatan Niko. Betul. Despi kalau mencari foto itu aja kan nggak tahu kan apa caranya. Iya, nggak tahu. Iya kan, nggak tahu kan. Makanya diagi informasi di situ. Narasinya ada captionnya ya. Iya. Kayak kalau di Instagram kan ada tuh skete. Nah, kalau di media itu ada teks foto namanya atau caption yang ditayangkan setiap foto itu tayang. Lalu di ada foto, di situ kan seorang atau seniman sedang menyemburkan api saat kegiatan dan lain-lain gitu. Oh iya betul. Ketika baca berita misalnya, ini kan lebih biasa baca berita online. Di berita online tuh misal contoh di antara kan di bawah foto tuh ada foto by bla bla tuh seorang seniman sedang menyemburkan di acara itu ya. Di acara itu harinya kapan, waktu lokasinya di mana, jadi awak tahu jelas lengkap kan. Simpelnya ada. Betul. Kadang-kadang misalnya kalau awak bersobok foto kok di halaman muko koran kan, ada foto gadang tuh. Betul. Itu awak cukup membaca teksnya saja, captionnya sudah lah jale. Aduh acara itu ya. Aduh kecelakaan di Ciko ya, bara jumlah orangnya, bara dan lain-lain gitu. Kalau pingin lengkapnya, misalnya kronologisnya nama-nama siapa aja, itu baru baca berita tulisnya. Iya, betul, gitu. Oh berarti dari foto tuh di bawah tuh ada caption sekete tulisan keterangan lah ya, keterangan sekete tentang foto itu yang bisa mewakili isi dari foto. Betul. Tapi enggak lo sekete doh. Harus ada mengandung 5W1H tuh mah. Iya ya. Jadi 5W1H itu adalah where, what, which, who, when, apalagi why ya, terus how. Betul. Jadi apa yang ada di situ, siapa yang jadi korban, lokasi di mana, bagaimana kejadiannya. Aduh, cuma singkat aja, nggak usah dipanjang-panjang. Singkat aja. Bagaimana membuat teks foto itu menjadi singkat, itu sebenarnya tantangannya, challenge di situ. Betul. Oh, situ challenge-nya. Oh, kok ya ilmu baru deh Ambo. Karena bagi selama kok nggak tak perhatian sedetail itu. Maksudnya ada keterangan foto cuma sekitar itu. Betul. Ternyata ada juga ilmunya di situ ya. Ternyata di foto jurnalistik itu di bawahnya juga mengandung 5W1H tadi. Iya. Oh, oke, kok ilmu dah Mbak. Mau tahu terjunlah di tahun bisa kan. Gitu. Jadi mana tahu ada yang minat juga kan untuk jadi fotojurnalis gitu. Oke. Nah, kesulitannya ada kan ibaratnya udah kayak fotografer semua genre jadinya. Kalau orang kan misalnya yang landscape foto model kalau udah Ya berarti awak harus tergantung liputan awak ya. Jadi kalau misalnya dapat kesempatan untuk meliput wisata gitu kan, tentu kita bermainnya foto yang keren-keren lah, yang indah-indah gitu kan. Kita mau menceritakan tentang wisata pantai air manis gitu. Ya udah kita potret misalnya pas sunset atau pas sunrise atau kegiatan di situ yang lagi surfing. Nah, itu kita motretnya ya mungkin kategorinya bisa dikatakan landscape ya. Landscape gitu, atau kita lagi motret kegiatan acara-acara pemerintahan yang mengharuskan kita motret tokoh-tokoh itu ya. Sosok-sosok itulah masuknya kita ke kategori ke genre potret. Iya, betul. Ya, potret gitu. Nah, itu sih macam-macam, mau genre apapun bisa kita jadikan foto jurnalistik gitu, asalkan memang ada beritanya, ada informasinya.
Susah enggak? Kan sadojo Tergantung kemampuan kita ya. Sebenarnya kalau kita bekerja dengan hobi kita ya, itu nggak menyenangkan justru. Kan hobi awak kan motret misalnya dari dulu lah itu loh motret. ya. Jadi kita dapat pekerjaan ya motret ya, menyenangkan gitu. Iya betul. Bayangin aja nih kalau kita misalnya jalan-jalan kemana, ke Mandeh misalnya kan, wapai ke Mandeh, wapai motret kondisi Mandeh yang terbaru seperti apa. Itu karajo atau jalan-jalan? Kedua-duanya ya, karena jadi, itu hobi ya. Betul, jadi bisa kita sekaligus jalan-jalan, bisa healing juga, sekaligus kerja gitu. Iya. Oke, karena emang di satu sisi ini adalah hobi, di satu sisi adalah pekerjaan. Tapi kedua-duanya awak benar gitu. Gitu. Lain halnya kalau kita meliput mungkin kondisi-kondisi yang berbeda ya. Kan wartawan atau wartawan foto kan kita tidak dapat liputan yang hanya menyenangkan aja kan. Ada juga yang mungkin menyedihkan. Misalnya ada bencana gitu. Kebakaran atau demonstrasi yang berujung ricuh. Nah, ya itu kan banyak nggak enaknya, banyak lamanya nana warasawan. Iya. Gitu. Ya, tapi itu pekerjaan kita harus tetap melakukan itu gitu. Oke. Betul. Yang mana wartawan kok kayaknya awak masih jadi pertanyaan sampai kini dewa. Wartawan kok bilo lalu. Bilo ada kegiatan lah dulu nyuruh situ. Iya. Sebenarnya mereka sudah punya waktu-waktu libur ya. Waktu-waktu libur, tapi terkadang banyak juga waktu-waktu libur yang mereka tuh harus standby. Harus standby. Lalu yang sedang libur misalnya di Ado Gampo. Iya. Pacaronya. Karena awak cek seperti itu. Jadi ketika liburan ya ada bencana ya gimana? Harus mau nggak mau harus liputan kan? Iya. Nggak mungkin ditinggalin gitu loh. Iya betul. Apalagi yang kayak tiba-tiba ada kebakaran misalnya. Betul. Contoh ada kebakaran di daerah Bungui misalnya. Udah serang siku tah. Aja tuh. Aja harus itu. Oke. Dan tidak lamanya sebenarnya kan itu kan apa ya, ketika awak tuh sebagai wartawan atau wartawan foto itu kan harus berada di lokasi ya. Berbeda aja yang mau wartawan tulis. Wartawan tulis mungkin nggak perlu ke lokasi, dia bisa nelpon dan lain-lain. Betul. Tapi kalau wartawan foto ya ada garda depan. Betul. Ada di lokasi dan langsung menjadi saksi di situ, saksi mata atas kejadian tersebut gitu. Dan kalau ketika kita diberi anugerahnya dalam arti gini loh. Ketika ada peristiwa ada di situ. Itu anugerah sebenarnya. Gitu. Sanang lah, ya kan? Tapi yang tidak sanangnya adalah ketika awak sedang sama keluarga ada kejadian gitu kan tidak lama. Oh iya. Iya kan? Kan awak mungkin kalau surang-surang sedang ada kejadian di situ. Langsung tancap ya. Nah, itu kan langsung di depan mata kita dapat kan. Gitu. Karena ada fotografer, ada wartawan foto yang senior tuh diberikan anugerah yang seperti itu. Ketika ada gempa di mana dia ada di situ. Ketika ada World Trade Center ditabrak pesawat itu WTC, dia ada di situ. Gitu. Pas lo di situ ya. Ketika ada tsunami Aceh, dia ada di situ gitu. Ada orang-orang yang diberi anugerah seperti itu. Awak kalau bisa ya jangan seperti itu gitu. Karena pernah gitu ketika itu kami sedang liburan. Memang sudah dijadwalkan liburan sama keluarga. Pergi ke Solo. Pergi ke Alan Panjang. Waktu itu sekitar mungkin tahun 2019 balik. Gampo Solo yang terbaru, yang beberapa rumah, beberapa rumah rusak. Awak sedang di situ. Jadi Gampo kan, ketika Gampo tuh kami sedang sholat. Gampo terus ya udah pas sedang di kota Solo, Gampo bakal. Ya udahlah, kita terus saja ke Alan Panjang. Kita kan mau ke Alan Panjang. Dalam perjalanan telepon berdering di mana bahwa memberitahukan Gampo itu ada pusatnya di Gunung Talang, di sekitar itu gitu. Di sekitar. Loh, awak pergi ke pusatnya kok? Pergi ke pusatnya tiba di beberapa tempat penginapan. Ya penginapan tuh udah retak-retak gitu. Dan di tepi jalan tuh sudah banyak yang beberapa rumah yang hancur. Dan awak harus liputan. Iya kan?
Iya. Nggak mungkin awak tinggalan aja seperti itu. Awak harus liputan, awak yang ada di sini. Kalau mengandalkan orang dari Padang, lambe lah nyedibo. Bilo lah ketibo ya. Ah, betul. Nah, itu yang pernah sempat awak alami gitu. Oh, pas Gampo udah ada di situ. Yang tadinya liburan tuh meliput dulu. Betul. Itu juga pernah lo kejadian dulu di 50 kota. Tahun sekitar mungkin tahun 2004 balik. Ada waktu itu bus PO Yanti Tabaka. Ya. Yang banyak korban. Betul. PO Yanti Tabaka. Awak sedang ada di Payakumbuh. PO Yanti Tabaka tuh di Uluwai ya waktu itu sekitaran Kelok 9 KT seketek. Lokasi di situ. Subuh-subuh. Jadi subuh-subuh tuh awak jago. Pengen keluar rasanya. Oh, pengen keluar lah, pengen hunting gitu loh subuh-subuh. Nggak jadi hunting. Ya udah. Sebentar tunggu karena kebetulan sama kawan-kawan tunggu sebentar. Kiranya jam 6 pagi terdengar berita itu langsung awak tiba di situ. Langsung walaupun cukup jauh. Tapi seandainya awak mengikuti insting. Itu kan insting namanya ya. Iya. Subuh-subuh tuh keluar. Pasti awak subuh. Karena ambulan akan berseliweran di kota. Iya kan? Atau pemadam kebakaran karena dia terbakar bis itu, dan awak pasti bakal dapat momen terbakar evakuasi orang itu. Jadi setelah itu awak ketika bus itu baru semua mayat sudah dipindahkan ke rumah sakit. Oh, pas itu udah tiba. Ya, pas itu udah tiba. Nah, kalau dari Padang udah siang tiba. Itulah lah di rumah sakit gimana? Nah, busnya pun sudah dipindahkan dievakuasi ya. Gitu. Nah, itu insting-insting seperti itu sebenarnya yang perlu diasah ya bagi teman-teman wartawan atau yang mau jadi fotojurnalis ya. Caranya berarti insting itu bisa diasah? Bisa ya dengan motret terus. Oke. Dan cara-cara lainnya kita tahan sekali. Oke, Kok ada nangka lewat ada. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Ambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita nang keren. Udah senior Ambo, udah igoy. Siap. Dah. Tadi kan untuk mengasah insting tadi ya. Caranya kan tadi kan aku tiba-tiba ada insting kayak tadi udah di Payakumbuh, ada insting pengen keluar. Iya. Rasu-rasu aduh saya kok berita ada berita gitu. Jadi waktu itu pun awak sempat buat status ya di Facebook zaman itu terkait dengan bakal ada kejadian tidak sengaja buat status. Dulu pun pernah kayak itu waktu Gampo 2009. Yang kadang dulu ya. Gampo 2009 jadi sekitar jam 2 kan Gampo kan jam 5. Jam 2 tuh awak kan panik mana waktu itu. Jadi awak buat status di Facebook. Dulu tuh lagi gencar-gencarnya bikin status status kalau kini lah maleh update status kan, pokoknya kama-kama diupdate perasaan awak sekete diupdate gitu kan, karena orang belum begitu banyak yang memakai itu sosmed. Ambruk, jadi dulu ambruk, awak panik suaranya awak panik ya ambruk tidur terang dah posting kan. Saya tuh Gampo jam 5. Awalnya memang tidak begitu banyak yang berkomentar, akhirnya banyak komentar. Gimana kabar? Gimana orang-orang kawan-kawan dari daerah? Ambruk ini mungkin dikiranya gempa ya. Itu salah satu mungkin insting yang tiba-tiba secara tidak sengaja awak buat di status Facebook dan lain-lain. Nah, memang hal-hal yang begitu tuh sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba ya. Gitu. Memang kita harus rajin-rajin ya melakukan pekerjaan kita. Artinya kalau fotografer ya harus rajin motret, sering-sering datang ke lapangan, terus mungkin mengikuti kata hati. Kalau misalnya awak dari kantor ke rumah, awak pengen biasanya awak lalu Taplau, tapi kini kau coba awak lalu Jalan Katip, atau kini kau coba awak lalu Gunung Pangilun, atau lah jalan bypass, putahlah ke Teluk Bayu tebak. Nah, hal-hal yang begitu tuh jadi dicoba dituruti. Mana tahu nanti ketika awak lewat Katip, ternyata ada kebakaran di situ. Gitu. Atau mana tahu lewat ke bypass ada kecelakaan di situ. Awak kan tidak tahu kan. Itu makanya itu salah satu mungkin yang harus kalau ada perasaan pengen ke situ lah, ikuti aja. Pengen ke situ lah, ikuti aja. Nah, kadang pernah tuh awak nak nio, sama seperti yang kejadian di 50 kota. Awak nak nio keluar, mangawak kalau subuh-subuh.
Tapi di hati pengen kok. Di hati pengen tapi tidak ada yang mengawani itu. Awak surang-surang sih keluar. Nah, akhirnya kejadian betul. Gitu. Gitu. Nah, itu mungkin yang awak menganggap itu adalah insting dari seorang fotojurnalis ya. Karena dia pekerjaannya seperti itu. Ya kalau kucing atau anjing itu membaui musuhnya, akan terjadi sesuatu gitu kan, gitulah. Oh ya. Beberapa binatang ada insting-instingnya kok kagampo kadang keluar sih kan. Kayak di mana waktu yang di tsunami Aceh kan, tiba-tiba gajah lari di Thailand gitu. Ya kalau dari manusianya ini awak kok perasaan enggak lama ya Aceh. Nah, awak pergi di sekolah. Iya. Atau awak pergi ke Kaja ke apalah ke pengen pergi perang panjang lah hari soreko gitu. Oh tiba-tiba tajun meluap gitu kan misalnya seperti itu gitu. Oke. Dan dalam dunia jurnalisku sendiri, berita-berita menyampaikan berita kepada orang lain tuh ada perasaan gitu ya. Kalau awak pribadi gitu sebagai orang ya PP sama lah, tapi walaupun udah ada medianya beda kan, Pak medianya beda loh. Ketika awak menyampaikan tuh ada kepuasan batin tersendiri, Pak. Orang tahu gara-gara awak gitu. Iya, ya. Karena dalam pekerjaan di dunia jurnalistik kok ya, itu bukan hanya pekerjaan tuntutan dari kantor saja ya, tapi ada juga banyak pekerja sosial gitu. Pokoknya pekerjaan sosial untuk teman-teman yang kita lakukan juga untuk orang-orang banyak. Sebenarnya bisa kita putuskan untuk tidak ngambil atau tidak, tergantung dari perasaan kita ya. Kalau kita mau ngambil ya ngambil. Contohnya begini, ada anak-anak yang harus nyebrang sungai, nggak ada jembatan atau warga, sampai anak sekolah harus buka baju berenang sampai tiba situnya pakai baju balik. Nah, hal-hal seperti itu kalau bagi kita ya udah, itu cuek aja, ngapain? Tapi kalau bagi seorang jurnalis itu harusnya diperhatikan, dan ini bagus untuk jadi berita. Ya, bukan untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk cari cuan bagi bukan pribadi hanya ya. Untuk tugas kita ya, tugas kita, dan kan lu kan udah digaji sebagai wartawan gitu kan. Bukan. Tapi ini juga kerja sosial. Kenapa? Dengan kita mengekspos itu, orang-orang tahu, pemerintah pusat tahu bahwa anak-anak atau warga di sana butuh pertolongan, butuh jembatan. Nah, dengan itulah akhirnya pemberitaan kita booming. Ya udah, pemerintah kabupaten nggak ada biaya kali ya untuk membangun. Pemerintah pusat bantu gitu. Atau pemerintah kabupaten mungkin tutup mata, mungkin nggak mau gadang biayanya mah gitu kan. Ya udah, gara-gara berita terekspos, orang tahu banyak, jebuiknya bangun. Dan itu terjadi. Tidak hanya itu aja, ada jembatan rusak, ada yang sekolah rusak gitu ya, sekolah rusak dan akhirnya dibangun oleh pemerintah atau oleh pihak terkait gitu. Begitu juga bencana. Bencana mungkin ya sekarang sudah ada sosial media ya. Sosial media itu lebih cepat dibandingkan media mainstream. Ya, betul. Tapi sosial media kan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan informasinya, kevalidannya. Cuma kalau media kan sudah jelas dia bertanggung jawab, medianya bertanggung jawab, wartawannya bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut. Ketika ada berita bencana, ya udah cepat ditayangkan. Itu supaya apa? Kira-kira apa? Supaya apa, Despi? Capek ditayangkan saya dulu. Ya, supaya apa cepat ditayangkan? Supaya orang nggak dulu. Supaya orang tahu kan. Supaya ya bantuan bisa sampai ke situ. Bantuan capek tibo gitu. Di mamase tampe yang butuh bantuan, ya di situ gitu. Itu salah satu pekerjaan yang sosial yang secara tidak sadar sudah dilakukan teman-teman wartawan. Masya Allah. Ya betul. Dengan awak, misalnya di zaman sosmed kan kayak di media mainstream pun lah mulai lo migrasi ke sosmed. Ketika ada berita, awak mencari, walaupun misalnya di luar bantuan lah ya. Contohnya kayak di Lembah Nai lah contohnya kan, dengan awak mencari dampak di berita, sedang itu gitu. Sedangkan rencananya ke kampung lo situ. Nah, informasi ya. Jadi akhirnya nggak jadi lo situlah gitu kan. Nah, itu dampak positifnya dari media sosial juga. Kalau memang valid ya. Kadang-kadang Beko yang direkamnya sejak patangnya tayangan kini kan itu nggak tahu awak kan. Nah, tinggal berarti netizen di rumah pandai memilah dan memilih media mana yang harusnya ikuti, yang media mana yang harusnya percaya. Nah,
Oke. Kalau kini kan sosial media tuh ada juga dia bekerja secara tidak langsung menolong orang-orang, tapi menolong orang-orang yang sebenarnya melakukan hal-hal yang tidak apalah gitu, cepat viral gitu loh. Yang penting viral Yang ya. penting viral, tiba-tiba besok wah sudah masuk TV, sudah diwawancarai dan lain-lain. Nah itu kan yang sering terjadi ya di media sosial. Betul. Kini kan zamannya apa-apa viral ya dah. Tapi kalau viralnya kayak yang udah tadi itu, gua kena salah pernah mencari yang foto udah yang itu, yang di air orang nyebrang sungai. Nyebrang sungai itu. Dengan begitu kan viral ada efek positif setelah itu. Iya betul. Sebab akibatnya dengan udah memoto itu pemerintah jadi tahu, oh berarti bahkan yang tadinya nggak tahu lah, contohnya yang pura-pura nggak tahu tadi, karena lah viral ya mau tak mau dibuat. Iya terpaksa. Yalah terpaksa nggak masalah. Yang penting terbangun. Yang penting terbangun dan anak-anak sekolah tadi itu bisa pergi ke sekolah dengan aman lah ya. Setidaknya apalagi melalui jalur sungai kayak tadi. Oke, dah. Kalau di Sumbar atau Padang lah lebih keteknya, banyak enggak profesi yang profesi sama udah kini ke fotojurnalis? Ya, jadi memang apa ya, awak kena di daerah jadi fotojurnalisnya beberapa medianya mungkin tidak sebanyak di pusat gitu kan. Kalau di Jakarta banyak lah, sehingga banyak juga orang-orang yang membutuhkan fotojurnalis. Tapi karena awak di media di lokal kok barabananya kan, media cetak mungkin ada beberapa yang ada yang fotojurnalisnya atau ada yang rangkap, banyak yang rangkap. Misalnya wartawan tulis yo nyomotret yo gitu, karena mungkin SDM-nya kurang dan lain-lain. Tapi lumayan banyak juga. Jadi kawan-kawan di Padang itu tergabung dalam sebuah organisasi ya, namanya Pewarta Foto Indonesia. Pewarta Foto Indonesia. Jadi disitulah teman-teman fotojurnalis itu bernaung di organisasi tersebut. Nah, Pewarta Foto ini lah ada di daerah-daerah kok, di pusatnya ada. Kalau di Padang berarti tipenya tuh PFI Padang. PFI namanya, bukan FPI, hati-hati ya. Salah sebut itu. Salah sebut ya, meleset kayak. PFI Padang. Oke, PFI Padang, Pewarta Foto Indonesia. Itu di bawah AJI juga bukan? Nah, jadi di Indonesia kok kan ada beberapa organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers. Ya, pertama itu adalah PWI kan. PWI itu mungkin secara umum ya, wartawan secara umum masuk di situ. Lalu ada AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia. Juga wartawan secara umum masuk di situ. Ada wartawan TV, ada wartawan foto juga, ada juga. Ya. Jadi macam-macam. Lalu ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Itu khusus televisi. Pokoknya teman-teman TV di sini, termasuk TVRI itu ada yang gabung di situ. Lalu ada PFI. Nah, Pewarta Foto Indonesia. Jadi anak-anak foto gabung di situ, baik yang bekerja di media, walaupun yang freelance, yang lepas, mereka bergabung di dalam itu. Gitu. Oke. Kalau di Sumbar lah banyak deh. Ada dulu lah sekitar 15-an lah teman-teman. Itu tergolong sekete, itu tergolong banyak tuh? Itu tergolong sekete. Tergolong sekete ya? Karena di daerah lain banyak. Oke. Harusnya sanak-sanak yang mencari di rumah gini kok, yang pengen jadi jurnalis foto capek-capek ya. Betul. Karena mungkin ya media awak kurang lo di Ciko kan. Iya. Media tidak banyak gitu. Oke. Itu sebenarnya peluang juga untuk sanak di rumah yang selama mungkin hanya foto wedding kah, atau foto-foto yang lainnya yang pengen mencoba tantangan baru lah di dunia jurnalistik ya, pewarta foto gitu ya. Oke. Tapi banyak kawan-kawan awak yang dari Sumatera Barat di pusat gitu. Betul. Karena mereka sudah sudah sukses, mereka akhirnya berkarir di Jakarta gitu. Nah, kau ada pertanyaan kamu tanya kuda, tapi ada nak lewat dulu. Oke, silakan. Oke, saudara-saudaranya kita lanjutkan bincang-bincang keren aku bersama Uda Igo setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, kita lanjutkanlah pembicaraan kita tadi ya. Ya. Tadi lah mau tanya, banyak enggak sih
jurnalis foto di Sumbar ternyata cuma 15 orang. Sumbar atau Padang tadi itu? Padang. Sumatera Barat lah. Sumatera Barat. Mereka tergabung di Padang. Oke, Padang cuma 15 orang berarti kan peluangnya banyak. Bukan cuma 15 orang, maksudnya yang terdaftar lah. Yang terdaftar ya. Di Pewarta Foto Indonesia itu sekitar itu gitu. Mungkin banyak yang minat-minat mungkin ada. Atau hanya mencoba-coba saya selamoko. Nah, mungkin penasaran Jo, Mbak sih supaya emang awak kok jadi foto jurnalis yang terdaftar tadi itu yang bisa tulisannya kok emang dimuat di kayak foto. Pewarta Foto tadi. Fotonya dimuat. Dimuat kayak di Antara atau di tempat-tempat berita lain. Pokoknya jadi seorang fotojurnalis lah. Ada nak kiat-kiatnya atau kama ngadu lah bahasanya. Ya, jadi fotojurnalis itu kan adalah fotografer yang meliput dan membuat foto berita ya. Jadi awak nak tukang foto loh. Tapi kalau kebanyakan yang terjadi itu adalah ada fotografer itu disuruh-suruh itu sama wartawannya. Motor situ ya, itu tukang foto namanya. Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Gitu. Kita fotojurnalis adalah wartawan-wartawan yang benar-benar bekerja untuk peliputan dan paham dengan pekerjaan kita. Artinya ya awak nggak bisa dikicu-kicu sama wartawan doh. Gitu. Awak nggak bisa iku apa caranya kok? Iku apa isunya kok? Awak lo nan beko di agi informasi palsu dari wartawan, Mbak. Nah, jadi memang kita sebagai wartawan foto di lapangan tuh harus paham dengan apa yang kita ambil, apa yang kita foto, apa yang kita liput gitu. Jadi kalau mau jadi wartawan foto, jadi wartawan tulis dulu deh, menulis dulu, bikin berita dulu, gitu. Biar kita nggak nanti kejadian seperti tadi, biar kita bisa lebih paham dan bisa mengolah data dengan baik. Karena jadi fotojurnalis kita tidak hanya motret aja ya. Kalau tukang foto kan foto aja cek, dah kiriman ke editornya atau kuarta. Awak harus mengolah apa yang ada kejadian di foto tersebut. Kita bikinlah captionnya, kita bikin teks fotonya, apa kejadian seperti yang saya tadi ada 5W1H di dalam caption itu. Nah, kan tidak sadonya orang bisa kalau hanya tukang foto biasa kan menulis caption tidak bisa. Ya. Itu penting banget ya. Kalau pengen jadi fotojurnalis, dia harus pandai nulis caption, pandai mengolah data, gitu. Ya udah, makanya awak sarankan ketika kau jadi fotojurnalis atau wartawan foto, silakan jadi wartawan dulu, jadi wartawan tulis dulu, ya. Jadi belajar menulis dulu. Awak menyarankan gitu. Berarti seorang fotojurnalis tadi, yang pewarta foto tadi, kan nggak asal-asal foto. Betul. Ada informasi di dalamnya. Betul. Jadi emang disarankan seorang pewarta foto tadi itu emang terjun dulu dinulis ya. Nah, betul. Karena ada hal yang mau diceritakan di foto tersebut. Berarti itulah, misalnya udah moto kini untuk di Antara udah foto, itu berarti udah menulis langsung kayak semacam perseliris istilahnya. Iya, enggak. Captionnya ya yang menulis. Jadi keterangan singkat aja di situ. Kejadian misalnya presiden datang, presiden tujuannya apa datang di sana, hari apa, lokasinya di mana, gitu, siapa yang menghadiri. Ya udah kita bikin di situ. Itu captionnya di situ. Sabtu kirimnya kama, misalnya kok awak kirim. Latalah ambok ini kok seorang amatiran lah, awam. Gitu. Ya, ketika kita sudah itu, kita yang bikin teksnya, captionnya kita kirim ke editor kita, ke kantor ya. Udah nanti editor menayangkan ini layak apa tidak, captionnya pas atau tidak dari segi apa ya, bahasanya, huruf besar huruf kecil itu kan dipertimbangkan gitu. Lalu oke sudah tayang, ya sudah ditayangkan sama mereka gitu. Oke. Kalau untuk menjadi seorang pewarta foto tadi, kamu awak daftar saja. Nah, kalau itu tentu ke media ya. Ke media. Jadi awak sarankan gitu, jadi wartawan dulu, jadi wartawan tulis dulu di media. Daftar kalau ada misalnya perekrutan wartawan nih atau magang. Ya udah silakan. Baik itu di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Kan banyak kok mahasiswa yang mungkin kan cari magang ya. Ya kalau nggak dapet di Sumbar atau di Padang, ya udah cari di pusat, nggak masalah, itu lebih baik, pengalamannya lebih besar gitu, dan kesempatan yang didapatkan tuh lebih banyak gitu dibandingkan di lokal ya. Gitu. Nah, cik lain, kalau awak tadi kan sampaikan kalau mau jadi fotojurnalisnya jadi wartawan dulu.
bukan berarti fotografinya hanya pas-pasan, enggak juga ya. Iya. Jangan gitu, karena dua yang akan ilmu yang kita harus kuasai di situ. Ilmu menulis satu dan ilmu fotografi satu. Gitu. Betul. Jadi kan awak kan sudah mengikuti sebagai hobis lah dulu. Hobi fotografi, gabung sama komunitas-komunitas, dan kita belajar fotografi di sana, belajar teknis dan lain-lain. Nah, tentu awak punya bekal untuk terjun ke situ. Jadi dengan bekal itu ya awak jadi wartawan. Ketika dapat bekal lagi, ya udah jadi fotojurnalis, memutuskan untuk jadi wartawan foto. Gitu. Jadi ingat, bukan hanya satu ilmu ya, tapi ada dua ilmu di situ. Ilmu harus terapkan ya. Oke, jadi pewarta fotonya sekaligus jadi jurnalis tulisnya ya, wartawan tulis ya. Iya, jadi artinya pewarta foto tuh harus bisa juga menulis. Nah, itulah yang awak sedang giat-giatkan sekarang, sedang kampanyekan. Jadi di sosial media pribadi awak sedang mengkampanyekan pewarta foto menulis. Hashtagnya pewarta foto menulis. Jadi lo kalau mau jadi wartawan foto lo harus bisa nulis ya. Supaya apa? Supaya derajat kita nih wartawan foto tuh bagus gitu. Keren. Dan satu lagi untuk sebagai jurnalis tentunya tahu ada kode etiknya ada. Dan kalau misalnya orang awam untuk kayak merepost segala macamnya harus tahu juga batasan-batasan ada. Dan sampai ada kejadian. Oh iya. Kalau di media di dunia jurnalistik tentu banyak lah batasan tuh. Yang nggak boleh diekspos ya atau apa. Contohnya adalah darah. Darah tuh nggak boleh dong. Ada banyak pertimbangannya untuk menampilkan darah. Jadi sebisa mungkin kalau pengen motret atau apa jangan tampilkan darah gitu di situ. Terus pornografi ya, ada porno aksi itu nggak bisa. Sama sara juga jangan sampai menyinggung sara ya gitu. Apalagi menyerang orang gitulah. Itu juga sebenarnya harus dihindari gitu. Dan kenapa? Karena kita cuma memberitakan apa yang terjadi. Fotografi jurnalistik itu adalah jujur. Dia berkata apa adanya. Dia nggak dipoles-poles fotonya. Nggak boleh diedit pakai filter atau gitu. Pakai filter Instagram yang bikin kita kinclong gitu ya. Jangan. Paling-paling dieditnya cuma terang gelap gitu, retouch saja gitu. Oke dah. Kau sebagai closing statement lah dari udah sebelum kita akhiri, karena udah sejam sih Wak. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Kau sebenarnya masih banyak yang kau kupas. Mungkin Wak carilah episode selanjutnya ya udah. Siap. Kita bincang hal-hal lainnya. Oke, closing statement dari udah Cik dah. Ya jadi itulah bagi teman-teman yang pengen jadi wartawan atau khususnya wartawan foto, jangan takut ya. Banyaklah pengalaman di situ. Bukan hanya itu, dukanya juga ada, tapi juga banyak juga senangnya gitu. Dengan menjadi wartawan atau fotografer atau fotojurnalis ya, kita bisa lebih berhadapan dengan banyak orang. Bayangin aja tuh, setiap hari aja kita udah bertemu banyak narasumber. Setahun udah berapa, kita banyak temen, banyak jaringan ya. Itu aja, jadi jangan takut. Saya juga mengajak teman-teman yang mau terjun ke dunia itu, silakan. Dan saya juga membuka pintu lebar-lebar untuk diskusi dan lain-lain gitu. Oke, intinya kalau misalnya ada yang ditanya hubungi si Daigoy. Oke Daigoy, terima kasih banyak Allah datang ke podcast Sampai Mota TVRI Sumatera Barat. Semoga menginspirasi kawan-kawan di rumah sadonyo. Mau tahu setelah itu banyak jurnalis foto yang muncul kan. Dan para jurnalis di seluruh Sumbar tentunya ya kan. Oke, terima kasih. Udah, masih ada yang kali disampaikan? Udah. Oke. Terima kasih banyak udah Igoy Elfitra datang ke podcast Sampai Mota. Kenusan asalnya demikianlah bincang-bincang kita bersama udah Igoy Elfitra. Semoga menginspirasi dan ada hal positif yang bisa kita ambil asalnya. Terima kasih. Desbi Sugari mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.